Kemarin kan yang jadi sorotan Pak Anies ketika berani mengkritik pemerintah, nanti akan dilancarkan juga serangan kritikan pemerintah nggak Gus? Amin. Gus, ada gimmick-gimmick Wakanda lagi nggak Gus? Atau gimana Gus? Wah, nanti kita lihat lah. Oke. Kita Atau lihat. ngomong nggak bahaya ta gitu Gus? Kita lihat. Tapi Kita bisa lihat. Pak, di dalam sedikit Caimin sama Pak Anies ngobrolin apa di dalam? Strategi. Ketemunya nggak lama, cuma sholat aja. Pak Anies mungkin saran dari untuk Gus Imin. Wah, Gus Imin ini sudah berpengalaman sekali. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu itu malah ngajar ikan berenang. Berarti nggak usah latihan Pak ya? Udah, mantap lah, bismillah. Gus, kalau sama ibu mungkin Gus ada minta saran Ya atau pasti kita mohon doanya. Kita nanti kan kalau visi yang debat kedua ini kan Mas Gibran dulu. Berarti Caimin kan dapat yang terakhir. Itu nggak apa-apa itu. Ya nggak apa-apa, kita sama aja kan. Beda. Pemerintah berarti ya. Sama aja. Udah nggak deg-degan lagi ya Gus? Kemarin kan deg-degan. Oh, Pak Mahfud orang pengalaman, Pak Gibran pengalaman jadi wali kota ya pasti kita harus deg-degan. Lawan kuat mungkin Gus, lawan kuat Imin. Lawan kuatnya siapa Gus? Ya nggak tahu. Ada selopet Imin nggak? Iya. Nanti kita lihat lah situasinya. Gus, video tebak-tebakan itu yang diupdate itu persiapan salah satunya. Itu bagian dari pemanasan. menghangatkan Gitu. situasi. Pemanasan. Apa yang paling kecil? Oke, siap. Yuk, jalan deh. Terima kasih di sini. Semoga lancar. Good luck. Oke. Ya, itu dia keterangan yang disampaikan oleh calon presiden dan calon wakil presiden Oke. nomor urut 1, dan di sebelahnya kita juga melihat ya, bersiap-siap di sebelah kiri layar kaca Anda pemirsa, ini adalah pasangan calon presiden calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang bertolak dari Jalan Teguh Umar menuju ke JCC Senayan, dari Menteng ke Senayan. Betul. Melewati Jalan Jenderal Sudirman jam 18.30. Ya deket lah, harusnya semoga tepat waktu ya. Tapi yang jelas ya, saya senang sekali melihat lempar senyum dari masing-masing kandidat ini, pasangan calon ya, baik itu dari Pak Anies, begitu juga dengan Pak Ganjar Pranowo tadi dan Baik, Pak saya Mahfud MD. kembali ke Bang Marco. Bang Marco, baik, kita kembali lagi ke lapangan. Oh, ini Pak Mahfud sudah Ya. berjalan. Ya, Prof Mahfud Nah, dengan ya pakaian yang digunakan pakaian Paslon nomor Dari urut Madura. 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran. jurus gemoy keluar lagi. Itu dia dari Pak Prabowo. Apakah ada yang ingin disampaikan Mas Gibran? Coba kawan-kawan wartawan ditanya dong di sana. Kita lihat. Oh, seperti biasa. Udah kayak lagu, seperti biasa. Nanti tunggu surprise-nya Tunggu di surprise-nya. debat Cawapres. Sebenarnya Karena memang pada prinsipnya ini sih ya, dalam beberapa kesempatan memang irit bicara ini Mas Gibran. Ketika kemudian diajak adu debat, adu gagasan, memilih untuk ikut yang resmi saja. Nah itu hak beliau sebetulnya. Maka publik pasti penasaran melihat apa yang akan disampaikan oleh Mas Gibran nanti. selain penasaran dengan apa yang disampaikan Mas Gibran, saya juga sebenarnya penasaran dengan yang disampaikan Caimin. Karena Caimin itu terkenal dengan jokes Jawa Timurannya ya Bang Marco ya. Kadang-kadang ceplas-ceplos, kalimatnya apa adanya, dan kadang-kadang out of the box. Sementara Pak Anies itu diksinya sangat teratur, sangat rapi sekali. Nanti Caimin akan seperti apa? Akan menjadi dirinya sendiri atau akan menjadi lebih rapih? Sudah pasti dia akan menjadi dirinya sendiri karena tadi dikatakan dengan pengalaman seperti kita tahu dia tidak perlu menjadi orang lain. Tapi sebetulnya bagaimanapun Caimin melakukan persiapan yang banyak sekali. Karena kami mengikuti berbagai perdebatan, memberi masukan dan sebagainya. Hanya persiapan terakhir yang saya tidak ikut dan Pak Capres sendiri, Pak Anies sendiri ikut bertanya jawab dengan Caimin. Itu kan ada keluar di sosial media kan, melontarkan pertanyaan lalu dijawab. Itu saya yang dikeluar di sosial media yang lucu-lucu. Tapi di balik itu ada persiapan yang serius. Pak Caimin kan juga mengatakan dia gugup sebetulnya kan. Menurut saya itu tanda baik karena kami tidak menganggap remeh semua yang lain. Kami tidak menganggap remeh Gibran, kami tidak menganggap remeh Pak Mahfud. Mereka juga mempunyai kelebihan masing-masing. Karena itu persiapannya matang. Meskipun tadi tentu saja mungkin karena sudah melalui persiapan ya jadinya santai gitu. Oke, saya ke Bang Dhanil. Bang Dhanil, mengapa sih Mas Gibran ini tidak mau datang ke debat-debat selain
KPU. Bahkan waktu itu mahasiswa tuh sampai nungguin 2 jam di depan kantornya di Balai Kota Solo. Supaya ada surprise effect gitu loh. Ada apa Ini daya sebenarnya tarik strategi yang luar marketingnya biasa. Gibran atau gimana, Bang Pertama Daniel? gini Mbak Gibran, Mas Gibran itu sekarang itu seperti dilakukan oleh pendukung 3 itu kan diremehkan, dihina. Itu barusan kan dengar pendukung 3 ngejek, menghina, kemudian merendahkan. Nah, itu dalam anak muda secara psikologi ada namanya teori mentality underdog atau underdog mentality. Orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang sering diejek, orang-orang yang dianggap remeh, itu seringkali dia akan menunjukkan kapasitas sesungguhnya. Oke. Dan itu merasa tertantang. Tapi saya kurang sepakat dengan Dan kalau itu ada sering Bang Daniel. dialami anak-anak muda masa kini. Mungkin Kalau- Anda dulu pernah direndahkan oleh orang lain, kemudian Anda terpanggil ingin menunjukkan kapasitas kita. Nah, keuntungan Mas Gibran hari ini di debat kali ini itu beliau dianggap menjadi bagian dari underdog mentality itu. Dan kami yakin beliau akan membuktikan seperti mana anak-anak muda lain yang juga diremehkan, direndahkan, Oke. pasti Mas Gibran menunjukkan kapasitas sesungguhnya dan membangun Indonesia ke depan 2024-2029. Oke, sambil kita melihat lagi ya di layar kaca Anda pemirsa, kami ingatkan di sebelah kiri atas layar kaca Anda, ini adalah suasana terkini di JCC Senayan Jakarta di arena debat. Coba kita buka di layar yang lebih lebar ya, supaya kita Ini bisa melihat nampaknya- sama-sama. Nah, ini dia. Ada Sekjen Partai Golkar, Pak Ludwig yang baru melintas di sana. Ada Tadi beberapa sebelumnya pejabat ada Ketua teras Partai Golkar juga yang melintas. Pak Erlangga Hartarto kelihatannya sudah tiba di sana. Ekstra pengamanannya tentu saja karena hari ini jutaan pasang mata akan menyaksikan adu gagasan calon wakil presiden Republik Indonesia. Kalau yang ada misalnya di sana. dilihat dari Di sebelah venue kanan, ini juga nampak lebih tertutup dibandingkan waktu di KPU ya. Oke, sip. Di sebelah kanan atas layar ini adalah iring-iringan dari Pak Ganjar Pranowo ya bersama dengan Prof Mahfud MD. Dan kemudian di sebelah kiri bawah, nah yang paling kelihatan jelas itu Pak Anies Baswedan dan juga dan Pak Muhaimin. Muhaimin Iskandar. Dan Paling bawah adalah di mobil sebelah putih, kanan bawah. nah, Iya. ini adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Gibran. Kira-kira, ini bukan balapan, ini bukan racing ya. Tapi kira-kira siapa yang akan tiba pertama gitu? Siapa Kalau yang akan menurut saya yang akan tiba duluan? pertama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena dari Kebayoran Baru ke Senayan nggak terlalu jauh. Oke. Tapi muter dia nih. Kalau menurut saya justru yang tiba pertama barangkali Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD. Kita lihat, jangan-jangan. Karena tinggal lurus doang ya Jalan Iya, Sudirman. dia tinggal lurus. Terus lihat sudah Oke, sampai di tadi JCC. tadi menanggapi jawaban dari Bang Daniel, nampaknya Michael sudah angkat mic nih. Langsung Michael silakan. Ya, dari Prof Mahfud juga kita sudah bersiap dan persiapan terbaik adalah pengalaman. Jadi kita persiapkan dengan baik, kita tidak pernah menganggap remeh lawan tanding kita. Justru dalam perdebatan ini adalah ajangnya kita adu gagasan. Dan kami sangat berharap setelah debat ini Mas Gibran akan lebih sering tampil. Karena kita mau dengar lebih jauh. Sesama cawapres, sesama capres-cawapres ini kita mau adu gagasan bukan cuma di ruang-ruang KPU. Karena 2 jam itu waktu yang sangat singkat. Kemarin kita yang nonton debat capres pun pasti merasa baru sebentar ngomong, sudah selesai cuma 2 menit. Padahal isu-isu bangsa tidak mungkin dibicarakan 2 menit. Kita hargai KPU bikin acara seperti ini. Kita juga terima kasih capres-cawapres datang ke acara KPU. Tapi yang dibutuhkan warga, masyarakat itu lebih jauh lagi. Jadi semoga dengan Mas Gibran sudah menunjukkan surprise-nya pada malam ini. Besok-besok kalau diundang debat, datang. Oke, Bang Daniel silakan. Saya harus ini. Begini, dalam hidup itu, dalam komunikasi itu ada komunikasi verbal, tapi juga ada komunikasi action. Mas Gibran ini man of action. Ya, salah satunya beliau ingin menjadikan dua komunikasi itu jadi proporsional. Jangan terlalu banyak cakap, kata anak Medan, nggak baik. Kerja saja, buktikan. Kalau banyak cakap biasanya kalau istilah orang di kampung saya itu omdo jadinya, omong doang. Bahkan dalam tradisi Indonesia, itu dalam tradisi Indonesia lah, tong kosong nyaring bunyinya.
Oke. Makanya yang dilakukan oleh Mas Gibran itu aksi, action seperti apa yang sudah dilakukan selama ini. Dan anak muda itu cinta dengan aksi, cinta dengan kerja, bukan omong kosong. Nah, awal tahun 2023 saya sempat mewawancara Mas Gibran ketika itu di Solo. Saya bertanya bagaimana perkembangan Solo di masa kepemimpinan Anda. Bang Daniel tahu apa jawaban Mas Gibran? Apa? Jangan tanya saya, tanya aja masyarakat Solo. Ya betul dong, itu jawaban yang paling betul. Karena kalau Mas Gibran yang menjawab, maka itu jadi klaim jadinya. Iya. Yang paling pantas menilai kinerja beliau itu adalah masyarakat Solo. Dan hari ini, misalnya data survei segala macam menyebutkan Solo itu adalah daerah yang paling nyaman ditinggali pada hari ini. Iya, Dan itu data, dan itu statistik. Itulah Gibran Raka Buming Raka. Banyak ide disebut banyak cakap, katanya begitu. Nanti kita ke Bang Marco untuk menanggapinya. Kita harus break sejenak.